Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Maulana Kadafi dengan nomor pokok mahasiswa 52004111547. Saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta dengan jurusan Informatika. Di sini atau di video ini saya akan menjelaskan materi tentang augmented reality, yaitu penerapan objek 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan head binding. Langsung aja kita tonton videonya. Materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama pengenalan Lens Studio, yang kedua pengenalan Snapchat, yang ketiga pengenalan Face Effect, yang keempat memasukkan dan mengatur objek 2 dimensi, yang kelima menggabungkan objek 2 dimensi dengan head binding, yang keenam memasukkan dan pengaturan objek 3 dimensi serta digabungkan dengan head binding. Oke, yang pertama ada Lens Studio. Lens Studio merupakan aplikasi desktop gratis milik Snapchat yang dirancang untuk para pengembang dari seniman untuk menciptakan dan mendistribusikan lens augmented reality di Snapchat. Snapchat mengajarkan cara membuat face lens, filter lucu dan unik yang ada pada Snapchat. Lens Studio dirancang untuk kita yang baru mulai berkreasi dalam animasi 2 dimensi atau seniman profesional yang tertarik untuk menciptakan augmented reality. Untuk menggunakannya, kita terlebih dahulu mengunduh Lens Studio secara gratis di Mac atau Windows dengan panduan dan tools yang mudah digunakan. Setelah mengunduh, kemudian kita membuka Lens Studio. Untuk pertama kalinya akan muncul pemberitahuan ikuti fitur interaktif. Kita dapat menekan tombol mulai untuk melakukan proyek pertama dengan tutorial singkat. Selanjutnya, Snapchat. Snapchat adalah platform yang secara fundamental berbeda dengan yang lain. Kamera Snapchat langsung terbuka saat aplikasi dibuka untuk mengajak para Snapchatters mengapresiasikan diri, menjadi lebih kreatif dan mengeksplor diri mereka sendiri. Snapchat berdampak positif pada keterlibatan yang kita lihat melalui kamera kita. Snapchat meyakini bahwa augmented reality adalah alat yang tepat untuk mengapresiasikan diri dan berkomunikasi. Itulah sebabnya kami fokus pada 3 inti augmented reality: memahami dunia melalui kamera Snapchat, menyediakan platform bagi para creators untuk membangun pengalaman AR, dan berinteraksi dalam hardware untuk menguli smartphone di masa depan. Kemudian pengenalan Face Effect. Yang pertama ada e-color. Untuk membuat objek warna mata, pertama kali kita klik tombol plus di panel objek, kemudian pilih e-color, kemudian pilih efek mata, maka akan menjadi seperti di bawah ini. Mata akan menjadi berwarna agak kehijauan dan biru. Kemudian ada Face Mask. Untuk membuat objek Face Mask, pertama kita klik objek plus di objek sini, kemudian pilih Face Mask. Untuk membuat Face Mask, kita dapat mengunduh file yang berisi PNG atau JPG yang dapat digunakan untuk mengatur Face Mask kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian nomor 3 ada Face Stretch. Untuk membuat objek Face Stretch, pertama kali kita klik icon plus pada objek, kemudian pilih Face Stretch. Syarat tik-tik di panel skin untuk merenggakan area wajah tertentu. Kita juga dapat melihat perenggangan secara real time di wajah kita. Kita dapat mengatur ulang semua titik kembali ke posisi default menggunakan tombol atur ulang poin di bawah editor seperti ini. Kemudian nomor 4 ada Face Image. Untuk menambahkan Face Image, kita klik icon plus pada objek, kemudian pilih Face Image. Pertama, kita drag and drop tekstur kita ke panel resort. Tetapkan tekstur yang baru kita tambahkan ke objek Face Image. Pilih objek Face Image kita di panel Objects. Kemudian di panel Inspector, tetapkan tekstur ke tekstur yang baru kita tambahkan. Yang nomor 5 ada Face Liquify. Untuk membuat objek Face Liquify, yang pertama kita klik icon plus, kemudian
kita pilih Face Liquify. Untuk menambahkan Face Liquify baru secara otomatis, kita membuka tampilan scan 2 dimensi di panel skin untuk mengedit Face Liquify secara visual. Kemudian ada head binding. Objek 3D ditempatkan ke wajah menggunakan objek head binding. Untuk membuat head binding di panel objek, kita pilih icon plus pada objek, kemudian pilih head binding. Kemudian kita menyeret objek 3 dimensi kita di bawah objek head binding baru ini untuk ke wajah pengguna. Kita juga dapat mengatur wajah mana yang akan ditampilkan objeknya. Bidang indeks wajah dimulai dengan 0 untuk wajah pertama yang dilihat lensa 1, untuk wajah kedua dan seterusnya. Kita juga dapat memodifikasi bagian wajah mana tekan head binding dengan mengubah attach to point. Lihat bagian pengaturan. Zoom dong. Kemudian nomor 8 ada head binding. Head binding. Objek 3 dimensi ditempatkan ke wajah menggunakan objek head binding. Untuk membuat head binding, kita pilih icon plus pada objek, kemudian search head binding. Kemudian kita seret objek 3 dimensi kita di bawah objek head binding baru ini untuk ke wajah pengguna. Kita juga dapat mengatur wajah mana yang akan dilampirkan objeknya. Bidang indeks wajah dimulai dengan 0 untuk wajah pertama yang dilihat lensa, 1 untuk wajah kedua dan seterusnya. Kita juga dapat memodifikasi bagian wajah mana yang dilampirkan head binding dengan mengubah attach to point. Lihat bagian pengaturan penjiridan kepala di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada 2 dimensi objek. Di sini ada beberapa, yaitu pertama image. Image adalah bidang 2 dimensi yang dapat ditambahkan ke lens Anda. Mereka dapat ditambahkan ke adegan 3 dimensi, dilampirkan ke layar, dilampirkan ke wajah, dan banyak lagi. Yang kedua ada screen transform. Terdapat 3 macam, yaitu screen transform overview, screen transform properties, screen region, and device simulation. Dan yang ketiga ada 2 dimensi animation. Lens Studio memungkinkan kita mengimpor urutan tekstur atau GIF animasi untuk animasi 2 dimensi. Urutan tekstur diubah menjadi lembar sprite yang dioptimalkan dan dapat digunakan sebagai aset tekstur dalam proyek kita. Kemudian 2 dimensi objek. Pose effect. Pose effect adalah efek visual yang dapat kita terapkan ke seluruh layar Lens Studio yang memiliki sejumlah efek bawaan yang dapat kita tambahkan dan modifikasi dengan mudah. Selanjutnya ada teks. Terdapat 2 macam, yaitu text overview dan localization. Yang selanjutnya ada video. Lens Studio mendukung impor video. Panduan ini akan membantu Anda melalui cara bekerja dengan video di Lens Studio. Selanjutnya ada 2 dimensi optimization. Lensa harus berukuran di bawah 8 MB saat dikirimkan ke Snapchat. Selain itu, kita dimuat di perangkat. Mereka perlu mengonsumsi kurang dari 120 MB RAM. Sesekali bagi pembuat konten, penyebab terbesar lens berat adalah aset 2 dimensi yang tidak dioptimalkan. Selanjutnya ada image picture texture. Sumber daya image picture texture memungkinkan kita untuk mendapatkan gambar dari roll, kamera, perangkat, dan menggunakan sebagai tekstur. Selanjutnya ada GIF by import.
kita dapat langsung mengimpor konten dari GIMP di dalam Line Studio. Panduan ini akan memandu kita melakukan langkah-langkah sederhana untuk mengimpor GIF GIMP sebagai gambar wajah, gambar layar, gambar dunia, atau sumber daya. Selanjutnya 3D Object. Di sini ada 3D Object Export, 3D Software, 3D Object Import, 3D Object Formats, 3D Animation, Vertex Animation, Vertex Attribute, Texturing, Materials, Light and Shadow, Occluder, Pintu Mesh, SDF Generator, dan Text 3D. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke praktek. Oke, langsung saja kita pada prakteknya. Yaitu yang pertama kita drag and drop objek 3 dimensi ke dalam objek. Nah, ini kita drag and drop ke objek. Kebetulan saya udah drag and drop. Setelah kacamata keluar, biar bisa mengikuti gerak kepala, kita menggunakan head binding. Nah, setelah itu kita drag and drop objek 3 dimensi ke bawah face occluder. Nah, ini kan udah mengikuti gerak kepala kita. Kita besarin sedikit kacamata biar pas di kepala, kita kasih 14. Nah, sudah. Kemudian kita drag and drop face occluder di bawah sendiri, biar tidak mengganggu saat memasukkan objek 2 dimensi. Kita uncheck dulu. Kemudian kita menggunakan image object buat memasukkan objek 2 dimensi. Kita drag and drop ke bawah head binding. Nah, kita kemudian drag and drop objek 2 dimensi ke resource. Saya menggunakan gambar ini buat di pipi. Teman-teman. Setelah itu kita ubah tekstur pada default menjadi gambar yang tadi kita masukin ke Line Studio-nya. Nah, ini kan udah ada. Kita kecilin gambarnya menggunakan scale, atau bisa juga pakai ini. Nah, kalau nggak bisa di sini. Bentar, kita pakai 5 coba. Nah, habis itu kita bawahin menggunakan set Y. Biar bisa pas di pipi, kita menggunakan angka berapa ya? Kita coba dulu. 0,13. Ya lumayan sih, kita tinggal ngurangin sedikit. Udah, tinggal kita geser ke kiri apa kanan, terserah. Saya mau geser ke kanan. Nah, udah kan? Ini kan masih jauh jarak dari antara beras ke pipi. Kita masukin biar bisa mepet ke pipi menggunakan Z. Kita lihat. Nah, ini itu kan semakin mendekat. Kita geser lagi ke kanan. Biar bisa pas. Nah, setelah objek 2 dimensi ditambahkan ke head binding, setelah itu kita cek yang face occluder tadi, kemudian kita
drag and drop Facebook folder di bawah head binding juga. Nah, tinggal kita atur gambar beras tadi lebih bawah biar tidak ketutupan sama kacamata. Ini teman saya tentang pantai. Kemudian kita tambahin background biar dapat view pantainya. Pilih screen image buat nambahin background. Kita drag and drop background dulu ke resource. Saya menggunakan gambar background pantai. Ke resource. Nah, kemudian kita klik screen image. Kita ubah material menjadi unlit. Tunggu, agak lama ini. Nah, setelah itu kita oke. Kemudian kita ubah tekstur menjadi gambar background tadi. Kita ubah blend mode menjadi normal biar bisa diatur nanti. Kemudian stretch mode menjadi stretch biar sesuai dengan layar. Nah, setelah itu kita masuk ke unlit. Kita centang opacity tekstur, kemudian kita pilih segmentasi background biar tubuh kita kelihatan. Segmentasi portrait background. Kemudian oke. Bentar. Ada yang kurang nih. Oke, benar. Nah, sudah kan. Setelah itu kita tambah sound biar kayak di pantai beneran. Kita klik icon plus pada objek. Kita pilih audio. Bentar, masih loading, kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita drag and drop audio mau kita gunakan ke resource. Saya sudah mendownload audionya, tinggal kita drag and drop ke resource. Kemudian di audio track ini kita choose audio track, jadi audio yang tadi kita pilih. Kemudian auto play loop. Nah, ini kan sudah kedengaran suara ombak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.